Yang jadi masalah adalah, kadang-kadang nih ada bahan organik ya, banyak sekali ya bahan organik yang kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya itu sangat, sangat rendah, di kisaran 0, sekian sampai, 5, sekian itu, disetarakan, dengan pupuk kimia yang kandungan bahan organiknya 48%, 46%, atau 16% gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya, pemirsa, hari ini kita akan coba mengajak pemirsa untuk sekedar ya diskusi, kemudian bagi-bagi informasi ya, terkait dengan penggunaan bahan organik yang berasal dari tanaman, entah itu buahnya, daunnya, batangnya, akarnya, pokoknya bagian dari tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik cair ya pemirsa ya. Iya pemirsa, kenapa menurut saya ini penting untuk disampaikan? Ya karena banyak sekali informasi-informasi yang menurut saya kadang-kadang terlalu didramatisir gitu ya. Ya jadi misalnya nih, cukup dengan satu bahan organik ini saja bisa mengalahkan sekian kilogram pupuk kimia gitu, atau ya pokoknya kayak gitu deh. Iya, kadang-kadang informasinya cukup dramatis, sangat bombastis. Tetapi kenyataannya di lapangan setelah kita coba aplikasi gitu kan, saya sendiri ya beberapa informasi itu coba saya praktekkan, coba saya lakukan, dan coba saya aplikasikan ya dengan satu bahan organik dari daun tanaman ini akan bisa melebatkan buah. Nah, setelah kita buat pupuk organiknya, kemudian kita aplikasikan, saya tunggu juga buahnya yo sama aja gitu kan. Iya, pertanyaannya adalah apakah informasi-informasi itu hoax atau sekedar basa-basi sajakah gitu kan. Ya tidak juga sih sebenarnya pemirsa ya, jadi asalkan kita tahu sebenarnya bahan organik itu kadang-kadang kan tidak disampaikan dulu kandungan bahan organiknya itu sebenarnya berapa persen, kemudian yang dibutuhkan oleh tanaman itu berapa persen gitu untuk pertumbuhan vegetatif misalnya ya. Untuk tanaman itu biasanya kan dibutuhkan cukup persentasenya cukup banyak tuh ya, hampir ya kalau misalnya kita lihat kandungan pupuk kimia yang diperjualbelikan di lapangan, mengapa mereka membuat persentase 16%, kemudian 50%, 48% gitu. Saya yakin mereka sudah melakukan penelitian-penelitian ya, bahwa persentase itu adalah batasan-batasan yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kadang-kadang kita membuat pupuk organik itu tidak tidak memberikan informasi dulu kandungan bahan organik untuk membuat pupuk organiknya itu sendiri, tidak disampaikan dengan benar gitu kan. Berapa persentase nitrogennya, berapa persentase fosfornya, berapa persentase kaliumnya, dan seterusnya. Ya, yang jadi masalah adalah kadang-kadang nih ada bahan organik ya, banyak sekali ya bahan organik yang kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya itu sangat sangat rendah, di kisaran 0, sekian sampai 5, sekian itu disetarakan dengan pupuk kimia yang kandungan bahan organiknya 48%, 46%, atau 16% gitu. Nah, ini yang mengakibatkan saya dan teman-teman yang lain mungkin yang menerima informasi itu keliru ketika menerapkan itu, efeknya di lapangan nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi itu pemirsa yang melatar belakangi saya ingin menyampaikan hal tersebut gitu. Nah, sebagai contoh pemirsa ya, sebagai contoh nih pemirsa ya, kemarin saya sempat ingin membuat pupuk organik cair dari satu bahan yang katanya nih dari beberapa informasi di luar ya,
yang konten-konten yang lain menyatakan bahwa oh dengan satu bahan ini saja kita bisa mengalahkan NPK gitu kan. Ya saya sebut saja bahan organiknya yaitu buah mengkudu ya. Karena di tempat di belakang rumah ada pohonnya, kemudian di seputaran situ depan masjid itu juga lagi berbuah lebat dan memang buahnya tidak termanfaatkan dengan baik ya. Nah, dari aspek itu oke, menggunakan bahan itu cukup cukup efektif ya dari aspek itulah ya dari aspek pemanfaatan ya, pemanfaatan limbahnya. Tapi kalau misalnya dikatakan itu bisa menggantikan pupuk NPK, kayaknya sih enggak juga ya. Karena menurut informasi dan referensi yang saya terima, kandungan bahan organik eh, kandungan nitrogen, fosfor dan kalium dari bahan organik tersebut hanya berkisar antara 5%-an ya, 5, sekian persen gitu kan. Jadi kalau misalnya kandungannya cuman sebegitu, dari mana ceritanya bisa mengalahkan pupuk kimia gitu. Ya, saya tidak membela pupuk kimia dalam hal ini ya. Cuman ya tidak bisa diperbandingkan sesederhana itu. Itu aja maksudnya. Oke, jadi kemarin saya ingin buat itu, cuman setelah mencari informasi nggak jadi bikin itu gitu kan. Karena apa? Capek-capek bikinnya, nanti di aplikasinya juga nggak ada efeknya kan percuma. Nah itu itu yang melatar belakangi video ini saya buat gitu ya. Nah jadi itu ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya ingin membuat pupuk organik cair dari bahan organik, baik itu dari buah, kemudian dari bagian batang, kemudian dari bagian daun tanaman, saya pikir yang paling jos itu, yang paling keren itu adalah bahannya ini pemirsa. Nih ya, ini adalah sampah dapur ya, sampah dapur, dan di sampah ini, di sampah organik ini macam-macam di sini pemirsa. Ya, bekas sangkang telur, kemudian ada bekas pisang, kemudian semangka, bekas kupasan kates, sisa-sisa pisang busuk, kemudian di sini ada juga brokoli yang sudah busuk, macam-macam di sini pemirsa nih. Ya, kalau menurut saya pemirsa, ini adalah bahan organik yang komplit banget gitu kan, yang komplit banget ya, tidak hanya sekedar satu dua bahan yang ada di sini, bahkan ada puluhan bahan ya kalau dijumlahin. Nah, dari puluhan bahan ini, kemudian dari berbagai macam kandungan hara yang tersedia di bahan ini, persentasenya itu kalau digabung akan sangat kompleks sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin membuat pupuk organik yang memiliki daya gedor yang lumayan kuat dan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sampah organik yang seperti ini yang kita butuhkan ya pemirsa ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.